乃黑洞，交易自主完成了程序迭代。因为你打败了我，杀死爱人，跟随我是需要代价。你一个借主。 在最后融合生活，但在死亡来临时。Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang di dunia Swellstar yang kini memasuki episode ke-70, tepat di hari Rabu ya. Udah, gitu aja openingnya ya. Biar tidak panjang ataupun kali lebar lagi, mari kita merapat ke alurnya. Sudah 1 tahun ia berlatih dengan Babata dan latihan duel dengan Dawi hingga berulang kali Lopeng mati di dunia virtual dalam proses berlatih duel dengan Doi, dan secara berlahan tubuhnya pun kini berkembang dan menerobos ke tingkat 1 star. Dan sementara untuk mentalnya, ia menerobos ke master mental tingkat star kedua. Dengan penuh keyakinan, ia sudah bersiap kembali untuk latihan duel dengan Doi. Nah, sedangkan Babata ia masih berusaha untuk merakit pesawat meteoroid luar angkasa dengan mencari beberapa puing yang bisa ia gunakan. Namun, alhasil ia masih kesulitan dikarenakan kebanyakan dari puing-puing reruntuhan pesawat asing itu masih banyak yang tidak berguna dan dianggap rongsokan bagi Babata. 罗峰已经能承受超过210吨的自重，但精神面。 这个反应。 Walaupun kekuatan Lopeng sudah beberapa kali meningkat dan mulai bisa menangkis serangan Doi yang sebelumnya ia bahkan tidak bisa menangkisnya 1 serangan pun dari Doi, akan tetapi ia masih kewalahan dengan gaya bertarung Doi. Bahkan hanya untuk mengimbanginya saja ia tidak bisa, hingga terjadi sesuatu yang aneh di dalam lautan kesadarannya. Sesuatu yang aneh di dalam jiwa Lopeng itu adalah segel jiwa yang dibuat untuk Lopeng dari tuanya Babata atau guru dari Lopeng, Huyanmo, yang mana segel itu dimasukkan ke dalam jiwa Lopeng pasca ia memasuki ruangan pelatihan, ujar Babata menjawab pertanyaan Lopeng. Dan kini segel itu pun mulai memasuki masa integritas yang membuat dampak rasa sakit yang berlebih kepada Lopeng hingga tiba-tiba夺舍秘法启动。什么？夺舍，陨没一脉。 Tapi tiba-tiba Doi hilang kontrol dan membantah perintah dari sistem yang telah dibuat oleh Babata. Dan ia kini melakukan tindakan yang bahkan tidak dapat dicegah oleh Babata, yang mana ia akan merebut tubuh dari Lopeng menggunakan teknik rahasia planet Yunmo merebut tubuh. Tujuannya itu ia akan mengambil tubuh Lopeng dengan cara memasukkan jiwanya ke dalam tubuh Lopeng, sementara jiwa dari Lopeng akan diserap menjadi kekuatannya.
Melihat hal itu, tentu Babata tidak menginginkannya. Walaupun ia tidak bisa mengendalikannya, akan tetapi ia terus berusaha untuk menggagalkan rencana dari Daoyi. 我受出是指令控制了，所以他本身是生命体，发展出的精神能量吸收。够了！设计陨末一脉黑洞理论研究。不行，导演快住手！你没有灵魂，你不会成。 Luo Feng yang dalam pengaruh teknik itu pun ia tak bisa melakukan apa-apa dan jiwanya terus-menerus diserap oleh Daoyi sehingga kesadaran dan ingatan akan masa lalu satu demi satu bermunculan di alam bawah sadarnya. Namun, ia yang sedang melakukan sejauh ini dengan tekad yang kuat serta semangat juang untuk keluar dari situasi itu membuat kekuatan mental Luo Feng pun meningkat dengan drastis. Dengan kekuatan mental yang meningkat itulah Luo Feng tak hanya memulihkan jiwanya, akan tetapi ia juga bisa terbebas dari teknik perebutan tubuh yang dilancarkan oleh Daoyi terhadap Luo Feng, sehingga Daoyi terpental ke tepi arena latihan. Nah, di situasi tersebut pula Luo Feng menerobos ke Master Mental Star tahap ketiga, yang mana ditandai dengan munculnya fenomena petir di langit yang berimbas tersambarnya Babata. 这念力突然暴涨。 Sang ratu kekejaman Daoyi dari planet kristal yang telah membunuh klannya sendiri demi kekuatan terkejut dengan meningkatnya kekuatan Luo Feng hingga membuatnya sekilas melihat tuannya Huyanmo pada diri Luo Feng. Kemudian ia pun teringat dengan pertemuan pertama Daoyi dengan Huyanmo sekaligus sumpah setia kepada tuannya terdahulu Huyanmo yang akan mengikutinya kemanapun tuannya pergi hingga ujung usianya. 可愿接受？ Daoyi yang masih terhubung dengan jiwa Luo Feng, ia menjelaskan dan memperlihatkan hexagram yang diisi di setiap sisinya oleh pengawal dari tuannya Huyanmo untuk upaya menghidupkan kembali tuannya yang sudah kalah dalam peperangan tempo dulu dan mati. Namun upaya dari mereka itu pun harus gagal. 我们5个在最后还是失败了。 Bahkan para pengawalnya yang sudah berada di tingkatan keabadian, mereka pun tidak luput dari kematian dan satu demi satu menyusul tuannya. Namun, kesempatan untuk menghidupkan kembali tuannya itu kini ia serahkan kepada Luo Feng, yang mana Daoyi ini sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. 还是害怕。使用他最后的生命记忆，可惜者的存在法则。 Kemudian Babata pun mengucapkan selamat kepada Luo Feng yang telah lulus ujian tahap yang kesekian kalinya itu. Dengan keberhasilannya Luo Feng, kini Daoyi pun mengakui sebagai murid yang pantas bagi tuannya Huyanmo. Dibarengi dengan ucapan terima kasih Daoyi kepada Babata. Kemudian Daoyi pun kembali menjadi patung yang menghiasi kastil merah. 多一怎么可能背叛？ Nah, teknik yang membuat Luo Feng hampir meregang nyawa itu juga yang membuka mata Luo Feng, yang mana kehidupan di alam semesta begitu amat kejam. Yang mana itu juga adalah metode yang dipakai oleh Daoyi yang melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuatan. Akan tetapi, pada akhirnya ia berkorban untuk tuannya. Beruntung baginya bisa memiliki Babata yang mana jika terjadi sesuatu kepada planet bumi, maka Babata akan membawa keluar Luo Feng dari planet tersebut. Akan tetapi, Luo Feng menegaskan jika itu terjadi, maka ia akan mengatasinya dan mencegahnya. 如果现在有灭顶的灾难降临， 不一切，阻止。 Di bawah terik matahari, di pangkalan yang berlalu lalang pesawat tempur ditambah dengan kesibukan para militer di Eropa yang sedang mengangkut Master Kaisar yang pernah dikalahkan di pulau berkabut tempo dulu yang langsung diawasi oleh Henderson. Henderson menerima kabar di lautan samudra. Pesawat yang mengangkut logam neruntuhan kuno diserang oleh sesuatu yang belum jelas. Namun armada yang dipimpin oleh Wargod Keita tidak terjadi apa-apa dan akan tiba di Eropa beberapa waktu lagi.
战神凯塔带领的欧罗巴军又发生了什么？ Tiba-tiba terjadi sesuatu fenomena alam yang aneh di mana para burung tiba-tiba berpindah tempat dengan tergesa-gesa, ditambah dengan awan yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita dan mencekam, disertai raungan monster yang menggelegar. Para militer pun satu persatu bergegas menerbangkan pesawat untuk menyelidikinya. 3级侦察队马上出发。具体怪兽不明。 Tiba-tiba ada gelombang monster dengan energi yang cukup besar yang tidak bisa dideteksi oleh pusat pangkalan yang sangat cepat menuju ke arah pangkalan. Bahkan saking cepatnya monster itu menyerang militer di garis depan ataupun laser tembakan jarak jauh tidak bisa menargetkan monster tersebut yang sedang menuju ke arah pangkalan. Hingga di dalam kepanikan itu membuat Mo Henderson memberikan perintah untuk meningkatkan serangan ataupun pertahanan pangkalan untuk antisipasi serangan monster yang diduga monster itu bertingkatan tingkat kaisar. Kemunculannya ke daratan membuat tsunami ke pangkalan yang cukup besar. Di saat itu juga Mo Henderson dan para prajurit lainnya dibuat melongo terkejut dengan kemunculan monster besar dengan tanduk emas yang kekuatannya tidak dapat dideteksi oleh radar muncul ke permukaan. Dan pada akhirnya tambahan tim penyerang yang dikerahkan Mo Henderson pun harus berguguran satu demi satu dalam sekejap oleh monster misterius itu.